Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita senantiasa untuk selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena telah begitu banyak rahmat, nikmat dan hidayah yang telah dianugerahkan kepada kita. Sholawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena beliau telah menunjukkan kita jalan yang terang benderang, yaitu dinul Islam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir Al-Qur'an surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahman zat yang maha pemurah, Ar-Rahim zat yang maha penyayang. Ar-Rahmanir-Rahim mengenai pembahasannya telah dikemukakan dalam pembahasan basmalah, sehingga tidak perlu lagi diulangi. Al-Qurtubi mengatakan Allah mensifati dirinya dengan Ar-Rahman Ar-Rahim setelah Rabbul Alamin untuk menyelingi anjuran atau tarhib sesudah peringatan atau tarhib. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, Nabi ibadi anni anal ghafurur rahim wa an adabi huwal adabul alim. Quran surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Katakanlah kepada hamba-hambaku bahwa sesungguhnya akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang, dan bahwa sesungguhnya azabku adalah azab yang sangat pedih. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, inna rabbaka sari'ul iqabi wa innahul ghafurur rahim. Sesungguhnya Rabbmu amat cepat siksanya, dan sesungguhnya Dia maha pengampun lagi maha penyayang. Quran surat Al-An'am ayat 165. Kata Al-Qurtubi selanjutnya, Ar-Rabb merupakan peringatan, sedangkan Ar-Rahman Ar-Rahim merupakan anjuran. Dalam Sahih Muslim disebutkan hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah, katanya Rasulullah SAW bersabda, "Lau ya'lamul mu'minu ma 'indallahi minal uqubi ma tami'a fi jannatihi ahadun, walau ya'lamul kafiru ma 'indallahi minar rahmati ma qanata mir rahmatihi ahadun." Seandainya orang mukmin mengetahui siksaan yang ada pada sisi Allah, niscaya tidak seorang pun yang bersemangat untuk meraih surganya. Dan seandainya orang kafir mengetahui rahmat yang ada di sisi Allah, niscaya mereka tidak akan ada seorang pun yang berputus asa untuk mendapatkan rahmatnya. Maliki yaumiddin. Maliki yang menguasai, yang merajai. Yaumiddin. Maliki yaumiddin. Yaumiddin, hari pembalasan. Sebagian qurra membaca Maliki yaumiddin, yaitu setelah mim dihilangkan huruf alifnya. Sementara sebagian qurra lainnya membaca dengan menggunakan alif setelah mim menjadi Maliki yaumiddin. Ada yang membaca Maliki yaumiddin, Maliki. Yang satunya lagi Maliki. Kedua bacaan itu benar dan mutawatir dalam qiraat sab'ah,
yaitu qiraat 7 bacaan. Malikun berasal dari kata al-milku, kepemilikan, sebagaimana firman-Nya Allah Subhanahu wa ta'ala, inna nahnu narisul arda wa man 'alaiha wa ilaina yurja'un. Sesungguhnya kami mewarisi bumi dan semua orang yang ada di atasnya dan hanya kepada kita kamilah mereka dikembalikan. Quran surat Maryam ayat 40. Sedangkan malikun yang tanpa alif tidak dibaca panjang berasal dari kata al-mulk, sebagaimana firman Allah, lamanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang maha kuasa lagi maha mengalahkan. Quran surat Al-Mu'min ayat 16. Pengkhususan kerajaan pada hari pembalasan tersebut tidak menafikan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala atas kerajaan yang lain, yaitu kerajaan dunia. Karena telah disampaikan sebelumnya bahwa Dia adalah Rabb semesta alam dan kekuasaannya itu bersifat umum di dunia maupun di akhirat. Ditambahkannya kata yaumiddin, hari pembalasan, karena pada hari itu tidak ada seorang pun yang dapat mengaku-aku sesuatu dan tidak juga dapat berbicara kecuali dengan seizinnya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, yauma yaqumur ruhu wal malaikatu soffa la tukallamuna illa man adina lahu rahmanu wa qala shawaba. Quran surat An-Naba ayat 38. Pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata kecuali siapa yang telah diberi izin kepadanya oleh Rob yang maha pemurah dan ia mengucapkan kata yang benar. Quran surat An-Naba ayat 38. Hari pembalasan berarti hari perhitungan bagi semua makhluk. Disebut juga hari kiamat. Mereka diberi balasan sesuai dengan amalnya. Jika amalnya baik, maka balasannya pun baik. Jika amalnya buruk, maka balasannya pun buruk, kecuali bagi orang yang diampuni. Pada hakikatnya al-maliku, yaitu tanpa alif, tidak dibaca huruf panjang, dibaca pendek, adalah nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahul ladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. Dialah Allah yang tiada ilah atau yang berhak diibadahi atau disembah selain Dia, Raja yang maha suci lagi maha sejahtera. Quran surat Al-Hasyr ayat 23. Dalam kitab Sahih Bukhari Muslim diriwayatkan sebuah hadis marfu' dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ahna usmi'i indallahi rajulun tasamma bimalikil amlaki wala maliku illallah. Julukan yang paling hina di sisi Allah adalah seseorang yang menjuluki dirinya Malikul Amlak, yaitu raja di raja. Karena tidak ada malik, tidak ada raja yang sebenarnya kecuali Allah. Dan dalam kitab yang sama juga dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqbidullahu al-arda wa yatwis samaa biyaminihi thumma yaqulu anal malik aina mulukul ainal jabbarun wa ainal mutakabbarun. Allah pada hari kiamat akan menggenggam bumi dan melipat langit dengan tangannya, lalu berfirman, aku adalah raja. Di manakah raja-raja bumi? Di manakah mereka yang merasa perkasa? Dan di manakah orang-orang yang sombong? Sedangkan di dalam Al-Quran disebutkan, lamanil mulkul yaum lillahil wahidil qahar. Kepunyaan siapakah kerajaan pada hari ini? Kepunyaan Allah yang maha esa lagi maha mengalahkan. Surat Al-Mu'min ayat 16.
Adapun penyebutan Malik, raja, selain kepadanya di dunia hanyalah secara majas kiasan belaka. Tidak ada hakikatnya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala pernah mengemukakan innallaha qad ba'atsa lakumut taluta malikan. Sesungguhnya Allah telah mengangkat Talut menjadi raja bagi kalian. Surat Al-Baqarah ayat 247. Kata ad-din berarti pembalasan atau perhitungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idi yuwaffihimullahu dinahumul haq. Pada hari itu Allah akan memberi mereka balasan yang setimpal menurut semestinya. Surat An-Nur ayat 25. Ada juga firman Allah Subhanahu wa taala, "A'inna lamadinun." Apakah sesungguhnya kita benar-benar akan dibangkitkan untuk diberi pembalasan. Surat As-Saffat ayat 53. Dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, Al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik adalah orang yang mau mengoreksi dirinya dan berbuat untuk kehidupan setelah kematian. Artinya dari hadis tersebut, orang cerdik tersebut akan selalu senantiasa menghitung-hitung dirinya, mengintrospeksi dirinya sebagaimana yang dikatakan oleh Umar ibnul Khattab, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazanu anfusikum qabla an tuzanu wa tahabbu lil ardil akbar ala ma la tahfa alaihi a'malukum. Hisablah, buatlah perhitungan untuk diri kalian sendiri sebelum kalian dihisab, dan timbanglah diri kalian sebelum kalian ditimbang. Dan bersiaplah untuk menghadapi hari yang besar, yakni hari diperlihatkannya amal seseorang, sementara semua amal kalian tidak tersembunyi darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yauma idzin tu'raduna la tahfa minkum khafiyah. Pada hari itu kalian dihadapkan kepada Rabb kalian, tiada sesuatu pun dari keadaan kalian yang tersembunyi. Quran Surat Al-Haqqah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ayat selanjutnya yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka hanya kepadamu, na'budu menyembah kami, wa iyyaka dan hanya kepadamu, nasta'in minta pertolongan kami. Para ahli qiraat sab'ah dan jumhur ulama membacanya dengan memberikan tasydid pada huruf ya pada kata iyyaka, sedangkan kata nasta'in dibaca dengan menfathah huruf nun yang pertama. Menurut bahasa, kata ibadah berarti tunduk, patuh. Sedangkan menurut syariat, ibadah berarti ungkapan dari kesempurnaan cinta, ketundukan, dan ketakutan. Didahulukan maf'ul atau objek, yaitu kata iyyaka, dan setelah itu diulangi lagi adalah dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dan juga sebagai pembatasan. Artinya, kami tidak beribadah kecuali kepadamu, dan kami tidak bertawakal kecuali hanya kepadamu. Dan inilah puncak kesempurnaan ketaatan, dan din agama itu secara keseluruhan kembali kepada kedua makna di atas. Yang demikian itu seperti kata sebagian ulama salaf bahwa surat Al-Fatihah adalah rahasia Al-Quran, dan rahasia Al-Fatihah terletak pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
penggalan pertama yaitu hanya kepadamu kami beribadah, iyyaka na'budu, merupakan pernyataan lepas dari kemusyrikan. Sedangkan pada penggalan kedua yaitu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami memohon pertolongan, merupakan sikap berlepas diri dari upaya dan kekuatan serta berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna seperti ini tidak hanya terdapat dalam satu ayat Al-Quran saja, seperti firman-Nya fa'budahu wa tawakkal alaihi wa ma rabbuka bighafilin amma ta'malun. Maka beribadalah kepada Allah dan bertawakallah kepadanya, dan sekali-kali Rabbmu tidak lalai dari apa yang kamu kerjakan. Quran Surat Hud ayat 123. Dalam ayat tersebut yaitu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, terjadi perubahan bentuk dari ghaib yaitu orang ketiga kepada mukhatab orang kedua atau lawan bicara yang ditandai dengan huruf K pada kata iyyaka. Yang demikian itu memang selaras karena ketika seorang hamba memuji kepada Allah, maka seolah-olah ia merasa dekat dan hadir di hadapannya. Oleh karena itu dia berfirman iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa awal-awal surat Al-Fatihah merupakan pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan pujian kepada dirinya sendiri dengan berbagai sifatnya yang agung serta petunjuk kepada hamba-hambanya agar memujinya dengan pujian tersebut. Dalam Sahih Muslim diriwayatkan dari Al-A'la bin Abdurrahman dari ayahnya dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaqulullahu ta'ala qasamtu as-salata baini wa baina 'abdi nisfaini fa nisfuha li wa nisfuha li 'abdi wa li 'abdi ma sa'alah. Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin qala Allahu hamidani 'abdi wa idza qala ar-rahmanir rahim qala Allahu asni alayya 'abdi wa idza qala maliki yaumiddin qala Allahu majjani 'abdi wa idza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in qala hada baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala wa idza qala ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin qala hada li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Aku telah membagi solat menjadi dua bagian antara diriku dengan hamba-hambaku. Bagi hambaku apa yang ia minta, jika ia mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka Allah berfirman hambaku telah memujiku. Dan jika ia mengucapkan ar-rahmanir rahim, maka Allah berfirman hambaku telah menyanjungku. Jika ia mengucapkan maliki yaumiddin, maka Allah berfirman hambaku telah memuliakanku. Dan jika ia mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka Allah berfirman inilah bagian antara diriku dan hambaku. Untuk hambaku apa yang ia minta. Dan jika ia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, maka Allah berfirman ini untuk hambaku dan bagi hambaku pula apa yang ia minta. Iyyaka na'budu didahulukan dari iyyaka nasta'in karena ibadah kepadanya merupakan tujuan, sedangkan permohonan pertolongan merupakan sarana untuk beribadah yang terpenting lebih didahulukan dari yang sekedar penting. Wallahu a'lam. Jika ditanya lalu apa makna huruf na pada firman Allah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, jika nun itu dimaksudkan sebagai bentuk jamak padahal orang yang mengucapkan hanya satu orang, dan jika untuk pengangguran
pengagungan, maka yang demikian itu tidak sesuai dengan kondisi. Karena waktu yang tidak memungkinkan, maka kita akan lanjutkan pembahasan ini pada pertemuan selanjutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.